Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial terkait tentang masalah tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar yang insya Allah nanti akan kita gunakan saat kita sedang perjalanan ke Malaysia. Syarat dan ketentuannya adalah ketika seseorang melakukan perjalanan jauh melebihi jarak minimal 82 km, maka seseorang sudah boleh melakukan sholat qashar dan sekaligus boleh melakukan sholat jamak. Dan insya Allah nanti kita akan melakukan ini karena ini adalah merupakan rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat jamak dan qashar itu pada dasarnya sama dengan tata cara sholat biasa. Cuman bedanya kalau qashar meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau jamak mengumpulkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Contohnya duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur atau dikerjakan di waktu asar sekaligus. Itu namanya jamak. Kalau yang qashar berarti meringkas, hanya sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita melaksanakan sholat duhur dan asar di jamak takdim di waktu duhur sekaligus kita qashar. Yang paling penting adalah niatnya. Kalau untuk sholat jamak takdim, artinya 2 sholat dikerjakan di waktu yang pertama, ini syaratnya adalah kita harus menggerakkan niat itu pada sholat yang pertama. Artinya kita menggerakkan niat bahwa sholat yang kedua nanti akan kita lakukan pada sholat yang pertama, pada waktu sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya harus tertib. Sholat yang pertama dulu, yakni duhur dulu, baru kemudian dilanjut dengan asar. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus muwalah, artinya berturut-turut. Setelah selesai melakukan sholat duhur, segera melakukan sholat asar. Tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Nah, niatnya yang paling penting. Jadi niatnya ini tidak usah kita pakai bahasa Arab, daripada nanti susah untuk menghafal. Cukup kita niat dengan pakai bahasa Indonesia. Tapi niat itu berada di dalam hati. Kapan kita niat? Saat kita takbiratul ihram. Jadi saat kita takbiratul ihram ini, kemudian kita menggerakkan niat di dalam hati. Itulah yang disebut dengan niat jamak dan qashar. Baik, sekarang kita akan lakukan niat jamak dan qashar sholat duhur dan asar di jamak takdim. Caranya cukup begini aja. Saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar di jamak takdim dengan asar makmum karena Allah Ta'ala. Saya ulang, saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar di jamak takdim dengan asar makmum karena Allah Ta'ala. Kapan kita gerakkan niat dalam hati itu? Saat kita takbiratul ihram. Jadi pas Allah, hati kita membaca, saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar di jamak takdim dengan asar makmum karena Allah Ta'ala. Setelah itu lakukan sholat sebagaimana biasa. Kita baca doa iftitah, kemudian seterusnya 2 rakaat. Setelah 2 rakaat kemudian kita salam. Setelah salam langsung kita berdiri lagi. Boleh dijeda dengan iqomah atau dengan adzan, tapi sebaiknya iqomah saja. Setelah itu langsung kita melakukan sholat asar 2 rakaat di qashar di jamak dengan duhur. Niatnya bagaimana? Saat takbiratul ihram kita baca niat. Saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar di jamak takdim dengan duhur makmum karena Allah Ta'ala. Saya ulang. Saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar jamak takdim dengan duhur makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian itu dibaca saat takbiratul ihram. Pas Allah, saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar di jamak takdim dengan duhur makmum karena Allah Ta'ala. Akbar. Kemudian lakukan sebagaimana biasa. Setelah selesai 2 rakaat langsung salam. Berarti sudah selesai. Nah, kalau kita lakukan dengan cara jamak takhir, berarti syaratnya adalah seseorang melakukan sholat jamak takhir itu syaratnya
ketika pada waktu sholat yang pertama dia harus niat di dalam hati bahwa nanti sholatnya akan dijamak takhir dengan sholat berikutnya. Contoh, sudah masuk waktu duhur, kita belum sempat sholat ini karena masih sibuk. Maka dalam hati kita cukup kita gerakkan niat. Ya Allah, saya niat sholat duhur saya nanti, saya jamak takhir dengan asar. Cukup begitu saja. Maka setelah itu kita lanjutkan perjalanan sampai ke tempat, nanti sudah masuk waktu asar, kita melakukan sholat jamak takhir dan sekaligus qashar. Caranya bagaimana? Tetap disunahkan tartib. Artinya sholat duhur kita dahulukan, kemudian sholat asar. Niatnya bagaimana? Allah, saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar dijamak takhir dengan asar makmum karena Allah Ta'ala Akbar. Kemudian sholat 2 rakaat setelah salam. Untuk jamak takhir ini tidak disyaratkan kita harus sekaligus langsung, tapi sebaiknya memang langsung. Langsung kita berdiri lagi, kemudian ada iqomah, langsung melanjutkan sholat asarnya. Bagaimana niatnya? Allah, saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar jamak takhir dengan duhur makmum karena Allah Ta'ala Akbar, dan seterusnya dapat 2 rakaat langsung salam. Kemudian kalau kita mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya jamak takdim, niatnya bagaimana? Maghribnya tetap 3 rakaat sempurna karena maghrib tidak bisa qashar. Kemudian nanti isyanya kita lakukan cukup 2 rakaat saja secara qashar. Jadi pas sholat maghrib gimana niatnya? Jamak takdim. Allah, saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan isya makmum karena Allah Ta'ala Akbar. Kemudian sempurna dilakukan 3 rakaat. Setelah salam, kemudian kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar cukup 2 rakaat karena qashar. Niatnya bagaimana? Allah, saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar jamak takdim dengan maghrib makmum karena Allah Ta'ala Akbar. Kemudian lakukan 2 rakaat sempurna. Setelah salam langsung berdiri lagi karena ini jamak takdim, harus berturut-turut. Kemudian kita berdiri untuk melakukan sholat isya 2 rakaat secara qashar jamak takdim. Niatnya bagaimana? Allah, saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar jamak takdim dengan maghrib makmum karena Allah Ta'ala Akbar. Kemudian lakukan isya 2 rakaat sampai salam. Ini tata cara sholat jamak takdim. Kalau maghrib dan isya kita lakukan jamak takhir, bagaimana caranya? Nanti ketika sudah masuk waktu maghrib, kita belum sempat melakukan sholat, saat itu hati kita harus niat, ya Allah, saya niat sholat maghrib, saya nanti jamak dengan isya. Sudah cukup begitu. Kemudian lanjutkan perjalanan, begitu sudah masuk waktu isya, pada saat itu kita melakukan sholat jamak takhir. Caranya bagaimana? Tetap disunatkan tartib. Jadi maghribnya dulu kita kerjakan, baru kemudian isya, tapi selaku jamak takhir. Niatnya bagaimana? Pas sholat maghrib 3 rakaat kita niat, Allah, saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat jamak takhir dengan isya makmum karena Allah Ta'ala Akbar. Lakukan 3 rakaat sempurna. Setelah selesai 3 rakaat, memang tidak disunatkan, tidak harus tertib berturut-turut, tapi kita sebaiknya langsung karena ini waktunya singkat. Jadi langsung berdiri untuk melakukan sholat isya 2 rakaat secara qashar jamak takhir. Niatnya bagaimana? Allah, saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar jamak takhir dengan maghrib makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian lakukan 2 rakaat sampai selesai salam. Jadi kira-kira begitulah yang membedakan hanya pada niatnya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman kepada kita, dan tidak ada sholat-sholat yang kita tinggalkan, dan perjalanan kita mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar perjalanan yang sia-sia, tapi menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.